mendengarkan podcast ini. Seharusnya pelayanan gereja mengarahkan jemaat untuk menemukan Tuhan, sehingga setiap pribadi memiliki interaksi konkret, interaksi nyata, konkret, nyata. Tapi kalau gereja menyelenggarakan pelayanan hanya karena eksis, pasti sambungannya berkat jasmani, kemakmuran. Itu kemakmuran jasmani, pasti sambungannya. Dan ini bisa menjadi alat setan memarkir manusia, orang-orang Kristen di dalam dunia, dan menjadi mangsa kuasa kegelapan. Tuhan tidak boleh hanya menjadi wacana, tidak boleh hanya menjadi bahan percakapan dalam pendalaman Alkitab dan isi khotbah pendeta. Tetapi jemaat harus bergumul untuk sungguh-sungguh memiliki interaksi konkret, mengalami Tuhan. Menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan harus merupakan pengalaman real masing-masing individu. Harus. Jadi kalau kita tidak merasa sungguh-sungguh telah menemukan dan mengalami Tuhan, kita harus berusaha, saudara-saudara, berusaha sungguh-sungguh, saudara, untuk menemukan Tuhan dan mengalaminya. Ciri dari orang yang menemukan Tuhan, saudara. Yang pertama, ada kegentaran atau takut yang proporsional terhadap Tuhan, sehingga hal ini akan menolong kita hidup suci, menolong kita hidup benar. 2. Menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan akan membuat seseorang mengasihi Tuhan secara nyata, konkret, bukan hanya dengan perkataan, dan memiliki pembelaan terhadap Tuhan tanpa batas. Kalau saudara masih membatasi pembelaan saudara, saudara belum menemukan Dia. 3. Orang yang menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan, orang yang kokoh dalam menghadapi segala keadaan. Mau jatuh dari pesawat, mau ada huru-hara, apapun, kokoh. Ia mengalami Tuhan dan menemukan Dia. 4. Orang yang sungguh-sungguh telah menemukan Tuhan dan mengalami Tuhan, pasti berkerinduan bertemu dengan Tuhan dan merindukan kerajaannya. Jadi kalau 4 ciri ini belum ada dalam hidup saudara, usahakan untuk menemukan Tuhan. Tanyalah sana, tanyalah sini. Bacalah buku, dengarkan yang patut sudah dengar untuk bisa menemukan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saya sudah melakukan kesalahan banyak di masa-masa lalu saya. Juga di dalam pelayanan. 2 hal yang tadi saya kemukakan bisa menjadi satu penyebab utama atau kausalitas prima dari kehancuran orang-orang Kristen. Sekarang kita mau berjalan di track yang benar. Sekarang kita mau berjalan di dalam kebenaran. Dan saya mengajak saudara-saudara semua juga proaktif untuk menjadi orang-orang yang bisa menemukan dan mengalami Tuhan. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang datang ke gereja seminggu sekali, tapi berjuanglah memaksimalkan semua potensi untuk sungguh-sungguh bisa menemukan dan mengalami Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, untuk memiliki pengetahuan tentang Tuhan, medianya banyak sekali dan tidak sulit diperoleh. Melalui buku atau literatur, CD khotbah hari Minggu, pendalaman Alkitab, YouTube, televisi, radio, banyak. Tidak sulit memperolehnya, saudara. Untuk memiliki pengetahuan mengenai Tuhan, banyak medianya dan tidak sulit. Tetapi untuk menemukan Tuhan pribadi, sangat sulit. Dan medianya jauh lebih berlimpah.
dari pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi sekali lagi lebih sulit. Ironinya banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan merasa sudah menemukan Tuhan. Seakan-akan mereka mau berbicara kepada orang lain, kalau itu pendeta, bahwa mereka sudah menemukan Tuhan dan siap mengajarkannya kepada orang yang belum menemukan Tuhan. Dalam hal ini dikesankan bahwa pengetahuan teologi seseorang menentukan penemuannya, pengalamannya bertemu dengan Tuhan. Ini salah. Mungkin jemaat tidak punya pengetahuan yang banyak mengenai Tuhan setinggi ini. Tetapi dengan tulus tiap hari punya jam doa, dengan tulus dan cerdas memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi, yang di dalamnya Tuhan mau mendidik dan menasihati dia, maka ia menemukan Tuhan segini. Tapi seorang teolog yang mungkin pengetahuan teologinya tinggi, tapi pengalamannya nol. Justru karena dia merasa sudah menemukan Tuhan, wah pengetahuannya banyak sekali. Tetapi dia tidak punya pengetahuan. Ini lihat para teolog-teolog itu begini. Dengan tulus jemaat yang tidak punya teologi ya, justru malah menemukan Tuhan. Ini bisa terjadi loh. Kalau yang bicara ini bukan pendeta, bukan teolog, Anda jangan percaya. Tapi kalau yang berbicara ini seorang pendeta dan teolog sekaligus yang sudah 35 tahun menjadi pendeta, pertimbangkan ini. Jemaat yang sedikit pengetahuannya mengenai Tuhan merasa bahwa mereka belum menemukan Tuhan dan lalu berpikir sangat sulit menemukan Tuhan. Ini bodoh. Akhirnya punya mental block karena dikesankan bahwa yang berteologi tinggilah yang bisa menemukan Tuhan. Nanti dulu saudaraku, perhatikan ini. Setiap kita harus memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu hidup. Allah itu nyata dalam kehidupan. Kalau seseorang berhasil mempercayai Tuhan, bahkan memiliki pengalaman keajaiban dalam hidupnya mengenai mujizat, entah pernah disembuhkan, ditolong Tuhan dari masalah, bukan berarti dia sudah menemukan Tuhan secara proporsional loh. Kesaksian dalam batinnya bahwa Allah itu hidup, itu belumlah secara proporsional. Lalu bagaimana Pak yang proporsional? Ikuti terus khotbah ini. Menemukan Tuhan artinya mengalami Tuhan melalui pengalaman hidup yang menjuruskan seseorang menjadi sempurna seperti Allah sendiri. Menemukan Tuhan berarti mengalami Tuhan melalui pengalaman hidup yang menjuruskan seseorang menjadi sempurna seperti Allah sendiri. Saya ulangi, menemukan Tuhan berarti mengalami Tuhan melalui pengalaman hidup yang menjuruskan seseorang menjadi sempurna seperti Allah sendiri. Semua pengalaman dengan Tuhan yang tidak mengubah seseorang menjadi seperti Allah patut diragukan. Tuhan tampil dalam kehidupan seseorang, Tuhan menyatakan diri dalam hidup seseorang, bukan untuk membesarkan atau memuliakan orang tersebut. Tuhan bukanlah Tuhan yang suka show, agar melalui pertunjukan mujizatnya, namanya disanjung tinggi, dan orang yang mengalami atau menjadi sarana boleh membanggakan diri. Penyanjungan terhadap kuasa Allah tidak ada artinya jika dibanding dengan maksud Tuhan hadir dalam hidup orang itu atau umatnya. Dia hadir menjadi guru yang mengajar. Dia hadir sebagai Bapa yang mendidik, supaya lewat kehadirannya itu umatnya menjadi sempurna seperti dia. Dari hal ini kita dapat membedakan roh, artinya
mulai bisa membedakan apakah suatu pengajaran datang dari Allah atau pengajaran bukan datang daripadanya. Dewasa ini banyak kesaksian mengenai seseorang yang bertemu dengan Tuhan. Tidak sedikit pendeta yang mengesankan atau secara langsung lewat pernyataannya dia akrab dengan Tuhan. Dia bisa berdialog intensif. Jadi khotbahnya itu selalu diisi dengan dialognya dengan Tuhan. Benarkah mereka berdialog dengan Tuhan? Benarkah? Sulit menjawabnya. Dan kita juga tidak boleh sembarangan menuduh. Tetapi bagaimanapun akhirnya dapat dibedakan apakah pengalaman itu benar dari Tuhan atau karangannya sendiri. Ukurannya apa? Ukurannya ini, saudara. Kalau pengalaman dengan Tuhan tersebut membuat orang itu dan pendengarnya dijuruskan kepada kesempurnaan Allah, itu benar. Tetapi kalau hanya membuat orang itu merasa mau menunjukkan Allah itu ada, Allah itu ajaib dan berkuasa, diragukan. Sebab hal seperti itu juga dilakukan agama lain. Mereka mencoba untuk mempromosikan Allah itu ada, benar dan berkuasa. Kita tidak perlu begitu, saudaraku. Oke. Kalau pendeta-pendeta berbuat demikian 30, 40, 50 tahun yang lalu, ketika kekristenan baru mulai menggeliat, bertumbuh boleh. Hari kini sudah tidak perlu. Sebab pada akhirnya, setiap saudara harus memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Melalui perjalanan hidupmu setiap hari, di mana engkau dijuruskan Tuhan kepada kesempurnaan. Engkau akan sering mendengar suara Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman per saat, bukan per hari, per saat membuat Anda punya hati diluruskan, membuat Anda disempurnakan Tuhan. Di situ Anda punya kesaksian bahwa Allah itu hidup. Jadi kalau saudara sekarang belum pernah diangkat ke surga, belum pernah bertemu muka dengan Tuhan Yesus, tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible, tidak masalah, tidak problem. Sebab terus terang ya Pak ya, saya beberapa bulan yang lalu masih ngotot untuk punya pengalaman spektakuler seperti itu. Terus terang. Tuhan, aku mau punya pengalaman yang spektakuler. Jadi kalau doa malam hari saya mengangkat tangan, kalau belum sampai sungguh-sungguh, saudaraku, saya merasakan sesuatu, saya nggak turunkan tangan ini. Terus. Saya ingin punya pengalaman. Aku mau mengalami Allah itu nyata. Tapi ternyata, saudaraku, bukan itu caranya. Bukan itu. Tuhan tidak murahan. Untuk itu kita harus melihat proyeksi dari Tuhan hadir dalam hidup kita. Proyeksi Tuhan hadir dalam hidup kita. Apa? Menjuruskan kita kepada kesempurnaan. Allah yang benar adalah Allah yang agung. Proyeksi kehadirannya di tengah-tengah umat bukan hanya hendak memberi pertolongan atas setiap masalah dan kebutuhan jasmani, tetapi tuntunan Tuhan agar kita menjadi sempurna dan layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika pelayanan gereja proyeksinya lain, biar dia mengaku nabi, dia nabi palsu. Biar dia mengaku hamba Tuhan, dia hamba Tuhan gadungan, saudara. Saya tidak bisa membantu saudara banyak. Saya jadi mentor. Sekian persen, 1%, 0,5%. Selanjutnya setiap pribadi harus ketemu Tuhan. Bagaimana lemah lembut itu abstrak. Tapi bagaimana lemah lembutnya A, beda dengan lemah lembutnya si B. Lemah lembutnya si C juga lain lagi. Nah, setiap pribadi itu harus bertemu dengan Tuhan.
Dan Tuhan mendidik setiap pribadi ini untuk menjadi pribadi yang agung seperti yang dia rancang dengan personality yang berbeda-beda itu. Maka setiap orang mesti ketemu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian harus ada pengalaman dalam batin. Selama ini Bapak Ibu kalau orang mau menemukan dan mengalami Tuhan, biasanya sekitar dua hal. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah-masalah, persoalan-persoalan kehidupan di bumi. Hal ini diajarkan di banyak komunitas. Sungguh ini suatu yang sangat menyedihkan sebab urusan atau bisnis utama Tuhan dengan orang percaya bukan hal-hal fana seperti ini. Mengalami Tuhan itu karena berkaitan dengan sakit penyakit, mau mengalami mujizat kesembuhan, karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Maka kesaksian yang sering kita dengar adalah, dulu katanya sebelum saya ikut Tuhan ekonomi saya berantakan, setelah ikut Tuhan saya dipulihkan. Dulu saya sakit, saya didoakan, saya sembuh, mujizat Tuhan terjadi karena dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan menyembuhkan. Saya tidak katakan salah bersaksi itu, tapi jangan sampai kita tidak melihat maksud utama keselamatan itu apa. Yang kedua, ada orang-orang yang ingin menemukan dan mengalami Tuhan dasarnya karena kebanggaan. Kalau pendeta supaya dapat legalitas. Ini pendeta hebat karena sudah ketemu Tuhan. Sering ngobrol dengan Tuhan. Dia lebih suci. Dia lebih sah. Kalau kamu dibaptis pendeta lain gak sah, kalau ini sah. Kalau kamu dengar pendeta lain nanti ada roh lain masuk. Kalau pendeta ini rohnya benar. Ini pendeta VIP, bisnis kelas, pendeta lain ekonomi. Ekonominya si promo lagi. Anda tahu nggak itu penipuan? Saya tidak menuduh siapa-siapa, terserah. Kalau ada orang tersinggung, dialah orangnya. Logikanya benar nggak saudara? Yang kasihan itu jemaat yang polos-polos ini loh. Yang menjunjung tinggi agama, menghormati para pemimpin gereja. Biasanya hal yang kedua ini, mengalami Tuhan, menemukan Tuhan karena kebanggaan, legalitas, promosi diri, terjadi di kalangan gereja-gereja yang menekankan karunia roh secara tidak proporsional, yang menekankan mujizat secara berlebihan, dan yang bersifat mistis. Biasanya kurang pakai pikiran atau logika. Biasanya mereka juga memandang bahwa pengalaman yang hebat, yang spektakuler itu, pengalaman yang hebat, yang spektakuler itu, saudaraku, menjadi ukuran. Menjadi ukuran. Apakah seseorang sungguh-sungguh berkualitas tinggi atau berkualitas rendah di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, siap saya bicara? Siap diteruskan? Siap diteruskan? Tuhan berkenan ditemukan, Tuhan berkenan dialami setiap saat, agar umat belajar dari Tuhan bagaimana memiliki kesucian Tuhan dan menghayati dimensi ilahi, dimensi kekekalan. Karena kita lahir di dunia sudah lahir dalam kodrat dosa, lingkungan dosa, dan yang kedua karena memang kita dilahirkan dengan dimensi yang kelihatan. Makanya bersentuhan dengan Tuhan secara pribadi itu menggiring seseorang yang pertama kepada kesucian Tuhan, yang kedua kepada dimensi ilahi, dimensi kekekalan. Kalau saudara cuma dengar khotbah saya ini, Anda nggak banyak berubah. Tapi begitu melek mata, saudara memperhatikan setiap kejadian yang terjadi dalam hidupmu, di situ proses penyempurnaan berlangsung. Dan Anda menemukan Tuhan di dalam semua peristiwa hidup itu. Jangan diarahkan ke mistik. Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan menegur saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu.
Dia nggak cerdas. Jadi tidak perlu kok Anda mesti melihat Tuhan dengan mata jasmani. Tapi Anda menemukan bagaimana gerak Tuhan lewat segala peristiwa dan perkara dalam hidup saudara. Itu kekayaan yang tidak ternilai, saudara. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang berat dalam hidup ini sejak saya kuliah. Jadi saya bukan pendeta yang sekolah gampang, dapat sponsorship, lalu lulus, dapat tunjangan dengan mudah dari gereja. Enggak. Saya hidup dalam kesulitan yang berat. Saya sambil kuliah jualan bandeng. Badan saya bau amis. Kadang-kadang itu kulit bandeng nempel di leher. Terus dibersihkan teman saya. Pulang dari sekolah dengan mobil tua, saya antar bandeng ke catering, ke supermarket, beberapa supermarket, nggak semua. Susah, saudara. Lulus dari kuliah, saya jualan daster, pakaian tidur, spray, sarung bantal. Saya beli gulungan di kota, dipotong, minta tolong orang jahit. Saya kirim ke beberapa tempat. Dulu saya yang bikin itu. Hidup saya susah, saudara. Nah, darah dagang itu masuk ke anak-anak saya. Hidup itu tragis. Saya itu bukan orang yang seneng, orang yang susah soal uang. Nyari. Jadi, nah ini yang saya mau ngomong. Jadi, kalau saya lihat orang sukses bisnisnya, saya iri. Dalam hatiku begini, aduh, kok dia sukses ya, kok aku susah ya. Saya bukan susah miskin, artinya tidak sebanyak orang itu. Saya sih lebih dari cukup memang. Ada beberapa bisnis saya lebih dari cukup lah. Pokoknya untuk hidup masih bisa gitu. Cuma saya nggak cerita sama orang aja apa usaha saya. Udah begitu, saudara. Saya lihat orang, ini restoran kenapa ya? Kok maju sekali ya? Dibuka lagi di sana, antri lagi. Aduh, kok nyeta duit ya? Ada iri, entah namanya iri, cemburu atau apa, sama saja kali. Iri. Itu ya namanya orang kalau cari uang susah bisa ngerasain itu. Saya kira kalau orang tidak pernah merasakan susahnya cari uang, nggak mikir begitu. Karena kita tahu bagaimana kita berkompetisi di marketplace. Jadi tahu susahnya cari uang itu, saudara. Ada satu yang menghibur saya, saudara. Oke, aku tidak sukses dalam hal ini. Tapi tiap hari ada rezeki yang tidak bisa dibeli lagi nanti. Setiap peristiwa hidup yang membuat hatiku bengkok jadi lurus. Aku sombong, tidak sadar sombong. Tuhan bicara, kamu sombong sebenarnya ini. Kau masih punya kepahitan ini. Terus, itu kekayaan yang tidak ternilai. Tuhan berkata rezekiku melakukan kehendak Bapa. Itu di sini, saudara. Jadi begitu Anda melek mata, Tuhan itu sediakan semua paket berkatnya itu untuk meluruskan kita menjadi orang yang berkodrat ilahi. Kau punya rezeki yang tidak akan pernah lepas dari hidupku. Kau boleh kaya raya dengan sukses bisnismu, semua akan lenyap. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kehausan jiwaku dapat ku memandang. Setiap hari itu ada berkat yang tidak ternilai. Temukan Tuhan dan alami Tuhan di situ, Bapak Ibu. Terus setiap hari. Minggu, bulan, tahun, terus setiap peristiwa itu kaya dengan berkat. Dulu kita nggak tahu kalau itu sombong. Oh, ternyata sombong, nggak mau ngalahnya, keras kepalanya. Nafsu rendah kita dibunuh lewat semua peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi itu, saudara. Ya, sampai akhirnya kita tambah dewasa. Ya, saudaraku, sempurna, saudaraku. Terus 30, 40, 50, 60, 65, 70, makin tinggi.
Saya tidak bisa bantu banyak. Pendeta tidak bisa buat apa-apa. Sedikit perannya. Tetapi hidup saudara setiap hari itu penting. Kemampuan manusia dalam hal ini rohaniwan dan semua perangkat gereja sangat terbatas. Tidak akan pernah mampu mengentaskan saudara menjadi manusia rohani dan berkodrat ilahi. Tidak akan mampu memindahkan Anda dari cara berpikir duniawi dengan cara berpikir surgawi. Hanya Tuhan melalui Roh Kudus yang dapat menuntun umat pilihan bisa mencapai prestasi-prestasi rohani yang setinggi-tingginya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudaraku, menerima kehadiran Tuhan guna memperoleh pendidikan ini, inilah yang dikatakan atau saya sering kemukakan sebagai sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Gurunya itu Tuhan Yesus. Pak Eras apa? Asisten. Asisten kecil, Tuhan punya banyak asisten. Ini sekolah kehidupan. Ini tidak dialami oleh orang-orang yang bukan umat pilihan. Ini hanya untuk yang umat pilihan, Pak. Kalau bukan umat pilihan tidak bisa, Pak. Hanya orang-orang yang menjadi umat pilihan. Saudara dan saya punya privilege yang luar biasa. Yang kurikulumnya pasti Tuhan sediakan. Asal saudara sungguh-sungguh mau masuk kontrak perkuliahannya. Nih, Tuhan tahu kapan saudara dihancurkan kesombongannya, materialistisnya. Terus tuh, proses-proses ini luar biasa. Terus tiap hari. Sekolah kehidupan ini tidak bisa berlangsung tanpa salib. Salib. Di dalam salib ini ada penebusan. Setelah ditebus jadikan semua bangsa muridku. Di dalam salib ini ada karunia Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Tapi gereja-gereja tertentu kalau bicara Roh Kudus bahasa roh, penglihatan. Kacau. Tidak meletakkan secara proporsional. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran. Itu Tuhan yang bicara. Memang kuasa itu akan menyertai kamu. Tapi ingat, fungsi Roh Kudus utama adalah menuntun kita kepada segala kebenaran. Dalam pelayanan baru Tuhan memberikan kita karunia. Lalu Injil. Tetapi yang saya bicarakan hari ini, penggarapan Allah. Penggarapan Tuhan. Roma pasal berapa? 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ini Bapak Ibu. Ini yang sekarang saya sedang bicara. Kalau Tuhan tidak membayar harga salib ini, tidak pernah ada proses itu. Tidak pernah ada. Nah, jangan berpikir kalau Tuhan Yesus sudah membayar di kayu salib, otomatis kita jadi sarjana. Nah, itu baru uang pangkal. Dia bayar untuk menyediakan fasilitas proses sekolah kehidupan. Lalu kita nggak usah bayar uang pangkal, bayar juga. Saya mau sekolah kehidupan, mengalami Tuhan, mau menemukan Tuhan, lewat pengalaman hidup setiap hari, ada uang pangkalnya. Saya kasih tahu harganya. Siap? Udah terlanjur di sini, pasti bilang siap. Harganya ini. Salib juga. Salibkan dagingmu. Salibkan matamu. Salibkan duniawimu. Ini hanya bisa berlangsung dengan baik
untuk orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu. Lukas 14:33 kita baca. Lukas 14:33. Kalau Bapak Ibu sudah masuk proses atau mau masuk proses ini, Bapak Ibu tidak boleh mengharapkan lagi dunia bisa membahagiakan. Anda tidak boleh lagi berpikir bahwa dunia ini adalah satu-satunya dunia yang Anda nikmati. Ini dunia hanya untuk persiapan menghadapi kekekalan. Hidup yang sesungguhnya itu nanti, bukan hari ini. Ini hanya persiapan. Kalau anak muda, khususnya yang kelas kuliah, tidak mikir bahwa kuliah itu mengembangkan diri di masa muda, itu penting untuk hari esoknya. Lihat, kuliahnya sembarangan, malah narkoba. Dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Sama dengan banyak orang Kristen hari ini yang memandang seakan-akan hidup hanya di dunia hari ini. Kamu binasa nanti di kekekalan. Ngerti gak saya ngomong apa ini? Tapi irama hidup kita sudah terlanjur salah. Orang ke gereja pun cuma mau urusan supaya sakit sembuh, diberkati Tuhan. Padahal saudara kalau bertanggung jawab, hidup kerja keras, jaga pola makan hidup yang baik, hidup benar, Anda gak usah minta doa pendeta, diberkati. Orang kafir saja tanpa Tuhan juga bisa limpah secara materi kok, asal mereka tanggung jawab. Apalagi saudara. Jangan mau dibohongin lagi. Saudaraku, percaya kuasa Tuhan, mujizat masih ada. Ya iyalah, begitu diajarin, mujizat masih ada. Emangnya anak kecil apa? Iya, mujizat masih ada. Setan juga bisa bikin mujizat, bro. Saudara mengerti yang saya katakan? Jangan berpikir negatif ya. Wah, pendeta Erastus kalau khotbah nyerang gereja lain, nyerang-nyerang doang. Bukan nyerang, nunjukin salahnya. Kalau merasa diserang, ya silakan. Tapi kalau mau berterima kasih kalau ditunjukin salahnya, berubahlah. Ya, Erastus ngomong gitu karena nggak punya kuasa aja. Emang nggak punya, yang punya Tuhan. Nggak berani percaya saja. Saya nggak berani percaya. Untuk apa percaya untuk hal yang Tuhan tidak kehendaki? Nggak mau, nggak berani saya percaya. Saya lebih mau masuk dalam pergumulan bagaimana setiap saat aku diproses Tuhan untuk dewasa dan menjadi sempurna. Ini mahal nih uang mukanya. Loh iya, saudara mesti berani. Jangan sibuk lagi dengan masalah ecek-ecek ya. Anda kelas bangsawan surgawi loh. Lukas 14:33 kita baca. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kamu tidak bisa kudidik kalau otakmu masih dunia. Kalau orang berharap dunia ini bisa membahagiakan, kalau berpikir dunia satu-satunya kesempatan hidup, nggak bisa diubah. Dia harus berpikir dunia ini hanya persiapan untuk kekekalan. Amin. Dia harus berani berpikir dunia tidak bisa membahagiakan. Tapi bisa tuh Pak. Bisa apa? Kecuali saudara memang sudah rusak pikiranmu. Oleh sebab itu kita harus belajar. Saya anggap saudara sudah meninggalkan kesenangan dunia ya. Sebenarnya ya, jujur bicara ya, saya sendiri juga sebenarnya lagi terbuka nih, dapat begini nih. Baru terbuka nih. Dulu saya pikir nih saya mesti mengalami Tuhan bagaimana gitu, yang mistik gitu. Sekarang enggak. Dan saya bisa berubah, ini bersyukur. Misalnya sekarang begini, ini saya anggap saudara sudah fokus. Aku hidup hanya untuk mempersiapkan kekekalan saja. Dunia tidak bisa membahagiakanku. Kalau duitku tambah banyak, bukan untuk rumahku tambah bagus. Kalau duitku tambah banyak, bukan mobilku tambah mewah. Aku makin efektif mau dipakai Tuhan. Tapi yang begini jarang. Rata-rata tidak. Rata-rata orang itu membangun kerajaan sendiri. Tapi nggak apa-apa, saya ngomong terus. Yang mau rontok-rontok, yang nggak rontok terserah. Saya anggap saudara sudah meninggalkan kesenangan dunia. Saya anggap hidup ini hanya persiapan untuk kekekalan. Saya anggap saudara sudah berpikir dunia tidak membahagiakan. Lalu Tuhan mulai bidik. Apa sekarang? Apa kelemahannya? Tidak bisa mengasihi musuh. Misalnya tidak bisa mengasihi musuh. Ya. A. Butir A. Nanti B soal yang lain. Saudara pasti ketemu musuh.
Pagi-pagi sudah kasih menu. Itu nutrisi jiwa. Begitu dapat musuh, ya deh gua ampuni deh, menang deh. Besok ketemu masalah lagi. Ini plus-plus begini nih. Ini lama-lama nih, dia bentuknya bagus. Kalau kemarin berantakan masih. Tapi main musuhin. Wah, marah tambah marah. Ini bentuk Tuhan. Karena main terus, dimusuhin, membalas, memusuhin. Akhirnya jadi bentuk begini. Mestinya bentuknya begini, jadi bentuk begini. Matanya merah. Anda bisa ngerti? Halo? Halo, saudara mengerti. Kalau saudara memikirnya cuma bagaimana punya tas bagus, gimana jalan-jalan, bagaimana begini, itu begitu. Itu pas. Masalah muncul pas. Tuhan kasih pelajaran pas. Anda nggak pernah jadi orang Kristen yang benar, lewat terus. Karena pikirannya tidak ke situ. Dan terus terang banyak orang telah menyanyiakan keselamatannya. Ini begini, saudara. Kan kadang-kadang begini, saudaraku, kita sudah mulai nggak mau makan yang banyak atau yang buruk. Udah kita menyangkal diri, jangan. Tapi kadang-kadang kan, wah enak nih, jadi ganas kita. Malam hari udah makan lah. Udah makan buah ya, tolong bikin buah nak. Begitu buka lemari makan, hanya malam ini aja deh. Akhirnya kita makan. Ini negatifnya. Misalnya begini, saudara. Ini soal makanan ya, ya. Kita min terus nih, min. Gagal terus. Kalau kita tolak, oh enggak, makasih. Akhirnya kita punya badan begini. Tapi kita karena nolak terus, jadi badan kita begini. Jadi sekarang Anda mau jadi setan atau kayak Tuhan, tergantung saudara. Pas. Pagi-pagi bangun, tukang sampah enggak tahu apa udah marah-marah. Ini pelit ini orang, dasar lu pelit. Gua gak mau ngambil sampah. Anda klik lagi, ada apa? Kenapa toh mas? Oh, kenapa? Oh mungkin kemarin kita keluar kota lupa ngambil uang sampah. Sorry ya mas, sini nih kasih lebih ya. Sorry ya mas. Begini, cangkemmu kalau ngomongnya sobek loh. Kita ini bukan mau bayar, kita ini. Kenapa nggak mau mengalah? Kadang-kadang kita itu ya Pak ya, itu kan pelajaran. Coba, kalau kita tidak biasa menguasai diri, wah. Jadi orang yang lewat pelajaran itu, diproses Tuhan, itu makin serupa dengan Tuhan. Tuhan tahu, yang model begini gimana caranya. Tuhan punya kurikulum, gimana membuat dia sempurna seperti aku. Makanya jadikan semua bangsa muridku. Ku muridnya Tuhan, bukan muridnya siapa-siapa. Amin.